Saya coba lihat Facebook Anda. Ternyata yang kita dari tadi ngomong sudah muncul loh di situ. Nggak apa-apa sih. Nggak kerekam langsung. Nah ini, Nah ini, udah mulai langsung nih. kayaknya nih. Sambil dicek di device. Cek device Anda. Mana? Itu udah siaran langsung. Mana nggak tampil? Di tempatku mungkin nggak bisa ya kalau di sini dibuka tempatku. Mestinya di ini. Loh udah, tak lihat ininya. Layarmu. Loh ini nih kita live nih. Oh udah masuk. Ada 4 orang loh yang nonton. Oh iya kah? Ya. Nah, itu ada tandanya tuh. Coba kita masuk ke OBS-nya sih. Halo? Oh iya ada 5 orang yang nonton. Kita buka OBS-nya dulu. Yes. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman sekalian, semuanya yang luar biasa. Sore ini kebetulan saya dan Coach Rio. Sebentar. Protokol kesehatan. Oh iya saya. Oke, saya juga ya. Protokol kesehatan. Ini kita gokil banget ya. Ya. Habis ngapain sih ini? Jadi teman-teman sekalian, ini adalah kayak apa ya, Coach Rio? Pelampiasan dari adrenalin kita. Jadi kita tadi dari pagi dengan satu tim itu kayak baru merasakan banjir adrenalin ya, Coach Rio. Banjir adrenalin, dan teman-teman sekalian kan tahu betul bahwa kalau orang sudah banjir adrenalin, pada saat adrenalin itu mulai turun, nah itu mulai terasa sakit-sakit, mulai muncul kesedihan dan sebagainya. Nah ini adalah upaya bagi kami untuk menahan agar adrenalin itu tidak terjun bebas, gitu kira-kira, gitu ya. Betul sekali. So, what you want to, kita mau ngomong apa nih? Sore hari ini asiknya kita ngobrolin tentang yang sekarang lagi seru-serunya deh. Oh dading. Oh dading. Udah Atau semongko aja ya. Kayaknya udah ketinggalan banget deh kita ngomongin Iya. dading ya. Udah out of date kayaknya. So, ya. Saya mah ngikut manajer program aja mau ngomong apa. Saya bisa diprogram untuk ngomong apapun. Ketahuan banget ya, bosnya yang mana ya. Kalau bos mah bebas, Sultan ya. Nggak Pakai topi, jas, Sultan pakai topi. Kalau manajer kan perlu sedikit ya pencitraan gitu ya. Ada 9 orang ini yang ngikutin live Facebook kita, nggak tahu mereka mudah-mudahan tertarik dengan obrolan kita sore hari ini. Asiknya ngobrolin apa ya? Mungkin seputar ini kali, inovasi atau perubahan kali ya. Ya. Kayaknya seharian kita hari ini itu adalah di antara mau ngomong puncak, saya pikir kayak nggak etis ya. Boleh. Kalau ngomongin puncak, saya pikir kayak udah selesai gitu. Atau kalau konteksnya adalah ini puncak pertama yang ingin kita lewati dan masih banyak puncak-puncak yang jauh lebih tinggi yang ingin kita daki. Oke lah, nggak apa-apa kalau kayak gitu konteksnya. Jadi hari ini tuh kayak kita baru menyelesaikan satu puncak yang kita daki, dan itu akumulasi dari sekian lama kita belajar tentang inovasi kayaknya Mas Rio ya, Coach Rio. Hari ini kita baru selesai hari pertama dari sebuah event yang kita rancang untuk kita persembahkan untuk salah satu klien luar biasa kami. Online training yang juga blended, ada unsur blendednya ya. Full package ya. Full package, Luar ada biasa. blended, ada hybridnya juga di dalam. Ada hybridnya betul. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang kenapa disebut dengan blended dan hybrid, Coach Rio jelasin dulu deh, apa bedanya hybrid dengan blended learning itu? Blended itu seperti kita masukin buah-buahan. Kalau sekedar plating itu kan mix ya. Jadi plating itu mix. Jadi kalau misalkan di satu piring ada buah A, B, C, itu namanya mix ya itu ya? Itu mix. Kayak kita datang di ya kita kan pernah mahasiswa tuh datang ke prasmanan gitu kan ambil buah-buahan.
apa namanya? Salad ya? Salad duhur, salad asar gitu Saya kan ya. merasa, saya merasa langsung jadi malu sendiri. Soalnya saya baru tahu pertama kali ada benda cair bernama apa sih itu? Kayak keju putih-putih itu yang taruh di atas salad itu. Oh, I see. Apa itu? Yogurt bukan ya? Yogurt, bukan? Bukan, bukan. Yang Bukan. itu. Yang buat salad Dressingnya salad. Salad dressing namanya. Ya putihnya itu Eh, namanya apa? Mayones. Ah, Mayones. ya, 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 ya. Saya baru tahu ada benda bernama mayones. Itu bayangin ya, anak teknik kimia produksinya barang-barang cair seperti itu, tapi baru tahu mayones Mayonnaise. ketika datang di Like, Prasmanan. tapi lagian memang mayones nggak cair, coach. Mayones itu kental. Emang ada. Dia pasta, dia statusnya itu kayak hampir mirip pasta. Ya, Ya. terus. Nah, Itu tadi mayones jadi ketika sorry. kita taruh di buah-buahan itu, plating gitu ya, Itu mix. itu mix. Jadi ketahuan Haha. betul mana aspek offline-nya, mana online-nya, mana instruksinya, mana penugasannya begitu. Oke. Nggak nyambung gitu. Jadi tiap bagiannya ketahuan, oh ini semangka, Oh, oke. ini duren, bagian suka duren. Aneh juga ya, ada salad duren. Jadi ketika mix begitu kita bisa ngebedain mana semangka dan mana nanas misalkan gitu ya. Tapi kalau blended maka ya udah di dalam ketika sudah kita minum itu kita susah membedakan mana unsur semangka dan unsur dari nanasnya gitu ya. Udah jadi satu, bukan lagi campuran ada nanas dan semangkanya, tapi kedua kebaikan dari masing-masing zat itu nyampur jadi satu dan kita merasakan sesuatu sensasi yang berbeda. Pengalamannya gimana gitu ya? Crispy gimana gitu. Nah, sementara hybrid namanya juga hybrid ya kan, ada energi hybrid ketika kita mungkin berangkat naik kendaraan pakai BBM pertama dan sebagainya, tapi karena hybrid kita punya tambahan baru misalkan tenaga surya sehingga bisa lebih enteng, harusnya begitu. Ya. Emang ngapain kita perlu ngomongin ini ya? Oh kan ini dasar dari tadi saya mau ngomong apa sih? Seharian kemarin. Oh iya. Kebetulan kan kita sudah implementasi konsep pelatihan yang di dalamnya itu blended dan kemudian ada hybrid juga. Kita sebut blended, teman-teman sekalian, karena peserta itu begitu mengikuti pelatihan yang kita laksanakan, yang kita pimpin, mereka tidak hanya fokus hanya pada konten pelatihannya, tapi ketika mereka melakukan simulasi, praktik dan seterusnya, maka semuanya didasarkan based on realitas mereka, pekerjaan mereka, betul begitu kan? Ya harusnya pelatihan begitu ya. Artinya kan terutama bagi orang dewasa ya untuk. Iya betul sekali. Karena kita berharap pelatihan itu bukan sebuah pembelajaran yang datang ke sebuah tempat, tiba-tiba kita disuapin sesuatu dan kita bingung tadi kita makan apa ya? Ada nggak dampaknya kayak terpisah gitu ya, terpisah, kayak terpisah betul. dengan Nggak ada ini. hubungan dengan keseharian kita, bahkan tidak menyelesaikan masalah real yang seringkali terjadi bukan karena kita tidak tahu, tapi justru karena tahu kita anggap udahlah itu umum lah, harusnya orang lain juga sudah ngerjakan gitu. Sementara hybridnya itu bentuknya adalah karena memang ada komposisi offline dan komposisi online-nya. Bahkan sebelum peserta itu bertemu dengan kita secara live online, mereka sudah bertemu dengan kita dalam bentuk video-video yang kita siapkan, kemudian beberapa di grup training yang kita buat, dan bahkan ada beberapa simulasi pra pelatihan termasuk pretest yang harus mereka ikuti dan mereka lakukan, dan itu sudah membantu mereka untuk jump to the journey gitu ya istilahnya. Jadi itu aja mereka sudah pada heboh ya. Iya, sepanjang heboh. Padahal belum kenal gitu kan. Belum ngapa-ngapain ini siapa, udah pada beraktivitas seperti layaknya belajar orang dewasa. Betul sekali. Dan pengalaman hari ini adalah hari pertamanya dan ya exciting begitu ya peserta. Kita juga exciting. Exciting juga. Bahkan setelah pelatihan ini karena meskipun screen time-nya itu cuma 3 jam, sekitar jam 8 sampai jam 11. Tadi lewat dikit ya. Lewat dikit. Kita lewat dikit dan
Setelah itu peserta melakukan aktivitas mandiri di kantornya sendiri dan mereka doing activity based on the training gitu ya. Eh, jadi memang kebetulan kantornya ini keren nih, bijak banget. Jadi karena meskipun sebetulnya secara formal mereka ikut trainingnya itu cuman sampai siang, Siang, ya siang. break Tapi makan siang. karena after break mereka itu atau after lunch mereka itu tetap harus melakukan eh, aktivitas yang merupakan apa turunan ya atau Hmm. ikutan dari training ini, maka mereka diberi kesempatan memang untuk full melakukan aktivitas yang merupakan tugas dari training ini sampai dengan sore hari ini. Dan interaksinya dengan kita melalui WhatsApp juga tetap berjalan, bahkan tetap apa namanya, tetap bisa dirasakan rame ya teman-teman itu, para peserta. Nah, itu Saya yang saya masukkan dengan blended dan hybrid tadi, Coach. saya juga sempat kaget sih ternyata ketika kita kasih deadline bukan dalam artian kita memaksakan mereka harus segera selesai ya kan, Iya. tapi lebih tepatnya karena ya ada batasan screen time, ada keterbatasan jaringan mungkin internet sehingga kita membatasi hanya sampai jam tertentu untuk mengumpulkan tugas. Tapi bahkan jauh sebelum jam selesainya itu dinyatakan selesai, sudah banyak tuh tugas-tugas yang ngumpul, interaksi dan kemudian Oh iya, saya yang sampai hari ini masih agak merasa gokil itu karena kan pesertanya ini secara usia mungkin sudah 2 kali senior. di atas saya ya. Mereka secara senior dan memang sudah dari level para leader karena ini memang leadership development ya. Jadi program pengembangan para pemimpin. Jadi para pemimpin semuanya adalah para leaders dan ya secara usia cukup senior, tapi mereka tetap mengikutinya dengan luar biasa begitu. Bahkan ya tadi itu saya termasuk amazed dengan itu. Karena jangankan di training online seperti ini, Iya, mendapatkan partisipasi maksimal dari peserta itu kan bukan hal yang mudah ya. bukan hal yang mudah. Iya, apalagi ketika training online dan mereka begitu antusias untuk bisa terlibat bahkan menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu Nah yang itu menurut saya keren banget itu ya. Sehingga tadi berapa persen? Berapa persen? sudah lebih dari Di 50% dari mm-mm. yang kita jadwalkan. Jadi kalau kita ingin tahu saja apakah sebuah kegiatan belajar itu bisa dinyatakan berhasil, salah satunya dari aspek interaksi. Seberapa tertarik peserta atau kita sendiri di sebuah forum belajar mengikuti tidak sekedar omongan ya, tapi terlibat dalam proses berpikir. Jadi belajar itu kan bukan sekedar ada orang ngomong, suara masuk ke telinga kita, kemudian keluar dari telinga satunya, tapi kemudian ada proses berpikir di situ. Lebih dalam lagi kemudian mereka mengambil meaning, mengambil pemanaan, menghayati ini kira-kira kalau saya gunakan di keseharian dampak bagusnya apa ya kira-kira. Kalau saya praktekkan di keseharian kira-kira anak buah saya akan melihat saya ada yang berubah atau tetap saja. Nah itu sudah muncul di hari pertama ini bahkan di luar dugaan kita sebenarnya ya. Betul sekali. Eh, Oke, mungkin kayaknya ini MVP pertama kita Boleh. untuk bikin Innovation in Action secara live di Facebook. Jadi teman-teman sekalian sebetulnya ini baru MVP, jadi ini adalah prototyping kami untuk membuat atau Innovation in Action merupakan semacam podcast dengan multi Tools platform, multi multi platform. platform. Jadi mungkin sometimes kita akan muncul di Facebook, sometimes kita akan muncul di IG mungkin. Boleh Karena di kita IG? punya tim di sini juga masih IG minded ya, Mas Arif. Itu IG minded dia mintanya, "Pak di IG aja Pak live gitu." Oke, sometimes kita akan di Boleh. IG. Mungkin juga di YouTube ya. Jadi kita akan pindah-pindah di banyak platform. Tapi yang jelas Innovate-nya akan konsisten. So, di dalam rangkaian kita melakukan design thinking, Coach Rio, Yap. tadi kita coba desain, meskipun ini tidak strictly kita gunakan design thinking ya, tapi pendekatannya sudah menggunakan design thinking. Kita sudah coba untuk empathize, ya, untuk kemudian Innovate ini dibuat kayak gimana sih enaknya begitu ya. Kita coba empathize, divining, bagaimana menyampaikan dengan nyaman, memilih
apa namanya, memilih apa yang lebih tepat untuk menjadi channelnya dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang kita masih nyari-nyari kan sebetulnya kan. Kita coba merumuskan kira-kira yang lebih tepat untuk teman-teman dalam jangkauan yang lebih luas tapi mudah gitu ya, kira-kira yang mana. Betul. Kemudian kita ideation, banyak gagasan kita munculkan secara beberapanya mungkin secara agak sambil lalu gitu. Karena memang Innovate ini belum menjadi main project kita, teman-teman sekalian, tapi juga sangat worth it untuk betul-betul harus kita kita wujudkan gitu ya. Hmm. Kemudian setelah ideation kita prototyping. Nah, ini sedang kita prototyping. Jadi jelas sebetulnya yang teman-teman lihat ini baru prototype, belum betul-betul hasil dari apa namanya produk yang kita buat secara secara untuk mass produknya begitu. Dan sekarang kita review nih, Coach Rio. Boleh? Ya, kita review. Apa aja nih aspek yang kurang dari tampilan. Teman-teman mungkin yang berkenan untuk memberikan masukan untuk kita juga boleh kasih masukan apa yang kira-kira Lewat perlu chat kita Facebooknya kali ya? chat. Iya, boleh di chat Facebook ya. Di komen Facebook ya. Komen Facebook, betul. Ya, boleh Mas kasih masukan di situ akan sangat berharga dan kami sangat berterima kasih. Kalau dari saya nih Coach Rio, saya melihat pertama tampilan kita kurang naik dikit ya. Kayaknya Gini saya ya? saya tuh suka kasih note ke Bang Ikhwan Sofa itu, Bang kalau bikin shoot kayaknya jangan, kalau bisa dari dada ke atas, diafragma ke atas kelihatan. Nah, saya Oke. sendiri kemakan omongan saya. Ya, Ini karena faktor kamera Iya kayaknya deh. betul, kamera saya ini kan wide, jadi kalau dia kayak Sebentar saya tak pindah sedikit agak maju. Nah, ya. paling tidak sebetulnya idealnya itu Coach Rio adalah tangan kita ini kelihatan ya. Kelihatan kok tangannya? Sampai siku, sorry, sampai siku. Jadi dari Oke. kepala sampai siku. Jadi gerakan tangan kita itu nggak misterius gitu loh, paham ya? Oke. Jadi kalau kita ngangkat nggak ngobrol begini tuh Tiba-tiba tangannya muncul ya gitu aja ya. betul, Oke. nggak misterius satu ya. Ya. Oke, nanti itu kita perbaikin. Dan karena kebetulan ini setting tempat lagi training ya, jadi saya nggak bisa mundur dengan leluasa ke belakang lagi. Ruangnya terbatas. Ruangnya terbatas. Kalau Anda ingin tahu seperti apa ruangannya, Anda bisa lihat di Facebook saya tadi sore. Oh ya, barusan udah saya di tunjukin ya. Oke. Saya share gokil-gokilan, Mas. Padahal ini adalah ruang meeting yang kita sulap jadi studio Oke. dadakan. And then Coach Rio coba. Sekarang Coach Rio ngomongnya ngeliat saya. Nah, Oke. itu lebih enak. Jadi kayak kita lebih talking directly dan apa namanya? Lebih lebih intim gitu. Ya. Karena tadi beberapa kali kan saya coba ngobrolnya tuh langsung ngeliat ke Coach Rio. Itu di Saya lihatnya kamera. ke kamera. Ketika saya ngeliat ke Coach Rio begini, orang itu akan lihat kita itu kayak ngobrol beneran meskipun kita pakai dua kamera. Oh, gitu Iya. ya. Jadi Memang harusnya sometimes begini kita aja ya? sometimes Oke. kita lihat ke kamera untuk memberikan apresiasi dan eye contact kepada kepada pemirsa, tapi mereka kan juga sebetulnya pengen ngelihat bahwa kita ini ngobrol gitu loh. Betul, Jangan sampai kemudian kayak kita nggak ada interaksi sama Kayak nggak sekali. nyambung aja gitu ya. Lah, Seperti di betul. dua alam yang berbeda. Iya, dan yang menarik pandangan sorot mata kita berdua meskipun kita lagi mandang begini, kamera kita menangkap dengan sangat luar biasa dan ditangkap seperti begitu dekat, friendly banget Oh, di oke. di layar gitu. Ketahuan banget ya. Heh? Ketahuan banget ya kalau Ya, betul. luar Yang biasa. yang berikutnya adalah color tone kita berbeda ya. Apakah memang saya memang hitam ya orangnya ya? Kayaknya itu Kayaknya saya fakta. dapat kutukan deh. Saya terlihat lebih Lebih- lebih bercahaya di Anda bawah di bawah limpahan cahaya barokah ya. Anda nggak usah berlagak kayak Maklum lah ya. Blend. Resiko pakai topi gamers gini nih. Ya, Hai. tolong nanti setelah selesai dikembalikan topinya. Oh, siap, siap, siap. Oke, Anda kayak blessing gitu ya warnanya, Ya, ya, kayak agak kebuli-bulian sementara saya nggak ke nigru-nigruan. Kalau itu disyukuri saja, Coach ya. Alhamdulillah. Segala sesuatu saya syukuri karena segala sesuatu itu adalah tentang saya dengan Tuhan. Wow. Amin, amin. Segala sesuatu adalah tentang saya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan siapapun. Nah, apalagi kalau Coach Rio sendiri gimana? Ada masukan nggak? Saya basicnya kan saya introvert ya. Jadi maksudnya Are you introvert itu- sure? Kalau nggak percaya ada tesnya deh. Isi saya kan psikolog, Oh, iya, jadi iya, iya, iya. teruji lah ya. Maksud Oke. saya adalah saya lebih mudah untuk ketemu orang begini daripada dengan merasakan lewat teknologi, lewat kamera. Oh. Artinya
feel itu Lah makanya saya Lah, sarankan makanya. begitu. Tadi kita tadi ngobrol saya coba begitu. gimana ya rasanya kalau lihat kamera terus ternyata kok aneh-aneh juga. Ya, ketika Coach Rio tadi lihatnya ke kamera terus, saya pandang dari sini, itu ototnya agak Agak sedikit tegang, menegang betul, ya. ya. Itu karena kesannya memang satu nggak nyaman, panik, Nah, atau ada kemungkinan eh, ada sesuatu yang ditahan lah gitu kan. Ada saya sesuatu yang ditahan. berusaha beradaptasi. Ini yang dilihat gampang itu nggak ada makhluk di depan saya. Padahal saya udah kasih kode dari tadi tuh. Iya, Saya artinya biasa saya tahu aja. liatin aja. Menggak, Kenapa Anda menggok gitu kaku kan aja orangnya. gitu. Oke, itu catatannya ya. Jadi Yes, right. kadang itu bagian dari bakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, bakat itu pola, pikiran, perasaan, perilaku yang secara produktif bisa kita manfaatkan. Nah, kalau saya tahu nih, saya ini introvert misalnya. Misalnya, Kalau beliau udah ngomong tentang bakat, dengerin ya. Itu mahal. Itu mahal. misal nih ya, saya tahu basic produktivitas saya adalah di aktivitas yang introvert, berpikir, merancang, sebagainya. Tapi begitu ada konteks di mana kita menggunakan ruang publik, dalam hal ini adalah konteksnya extroversion, orang ketemu orang sehingga dia mendapatkan energi dari interaksinya, maka kemudian saya berupaya bukan mengubah diri saya, bukan mengubah bakat saya, tapi saya beradaptasi. Iya. Nah, keterampilan beradaptasi ini sebagian Asik. besarnya perlu dilatih, tapi sebagian besarnya memang ada bakatnya. Artinya apa? Ada orang-orang yang punya nilai bakat adaptasinya tinggi sehingga berada dalam lingkungan apapun, dia cepat begitu. Oke, menarik banget nih. Bagi orang-orang yang nilai adaptasinya sedikit, maka lingkungannya harus paham bahwa orang ini bukan berarti egois ya, tapi orang ini memang butuh waktu untuk Iya, iya. beradaptasi. Yang jadi tantangan adalah kalau kita baca banyak buku tentang kita tidak bisa berharap lingkungan berubah untuk kemudian memahami kita. Betul. Tapi kita yang harus berubah untuk membuat lingkungan pada akhirnya juga bisa berubah mengikuti apa yang kita inginkan, kan begitu Nah, ya. sebagiannya itu. Ini yang menjadi persoalan, berarti yang membuat orang-orang introvert tadi itu cenderung kemudian menjadi seperti ada di dalam loop adalah karena dia butuh lingkungan memahami dia, tapi tidak kunjung datang dan tidak kunjung terjadi. Karena memang lingkungan tidak akan pernah berubah kecuali kita yang mengubah diri kita, kan begitu ya. Nah, ketika lingkungan tidak berubah dan kita menunggu itu berubah dan kemudian kita semakin misalkan kita tidak bisa mengatasi itu, maka yang akan terjadi adalah kita menjadi orang yang semakin tersiksa dan kemudian labeling kan. Entah itu labeling bagi dirinya atau labeling untuk lingkungannya. Apa yang akan terjadi ya dia akan menjadi terasing lagi, semakin terasing. Oke, I see. Jadi yang kalau berarti ada pameo yang mengatakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu juga berlaku dalam konteks ini bisa jadi ya. Bisa jadi. Yang ekstrovert makin ekstrovert, yang introvert makin introvert, yang ekstrovert semakin menjajah, yang introvert makin menjajah. Lebih tepatnya yang ekstrovert semakin berupaya tampil. Oke. Kita ngobrolnya jauh sampai ke situ juga ya, Nggak apa-apa kan? Ini banyak nih yang ngikutin kita ini. Iya. Dari Ponorogo hadir. Oke. Ini betul dinulisin. Gus Hamid, mayones. Mayones. Ya. Terima kasih, Pak. Ada mayones berarti kan kalau yang plain, Coach. Kalau kita ingin yang agak berasa, biasanya kalau tergantung ininya ya, saladnya ya. Kalau salad buah biasanya memang mayones atau bisa pakai mango flavor gitu. Tapi kalau yang asin seperti sayur yang dicampur dengan apakah itu ham atau pokoknya yang asin biasanya pakai salad dressingnya itu Thousand Island. Ya, Thousand Island. Sebentar. Anda kok ternyata lebih ya, itu kan masa lalu saya. Apakah gara-gara itu Anda kemudian punya perubahan untuk tubuh gitu? Sampai dengan sekarang sometimes salad masih familiar ya bagi saya. Karena kan di dalamnya ada minyak zaitun di mana bagi ketofastosis orang-orang yang melaksanakan ketofastosis itu sangat sangat toleran, itu boleh banget. Sama dengan VCO. Minyak zaitun itu boleh dikonsumsi secara langsung dan jumlahnya tidak dibatasin. Kemudian keju. Yogurt, ya sangat banget ya? Oke. Tapi jarang sih yogurt dipakai untuk salad biasanya. Kecuali salad buah. Jualan itu. Kecuali salad buah ya. Nah, kalau salad buah kan jelas saya nggak bisa banyak makan.
buah yang saya bisa makan kan baru cuman alpukat, kemudian zaitun, buah apa lagi ya? Saya lupa. Kalau Nggak banyak. semangat sis, semongko itu Semangat sis, semongko? tarik sis, Iya, iya. semongko. Semongko? Itu nggak bisa, Nggak bisa karena ya? dia indeks glycemic indeksnya tinggi. Lumayan Jadi tinggi ya. makanan yang buah yang glycemic indeksnya tinggi itu memang sangat kita hindari ya. Oke. Tapi ingat loh, ini penting nih saya jelasin. Itu nggak sampai Sebentar, dengan kita kok sampai lebar ke sana ya? Dari nggak sampai pelatihan ke bakat sampai iya, ke nggak tahu kok bisa lari ke situ ya. Itu nggak sampai batasan haram loh ya, Oh, nggak ya. nggak Jadi haram, nggak karena haram. ada sebagian teman-teman saya yang kemudian ngasih objection ke saya, Pak Oke. Ferry kok kayak Pak Ferry mengharamkan yang halal katanya. Enggak juga. Saya makan itu juga nggak apa-apa gitu kan. Halal dan boleh-boleh saja tentu saja. Semua yang halal tetap bisa saya makan. Tapi kan statusnya kayak beberapa orang yang alergi mungkin ya. Atau memang orang-orang yang sengaja menghindari makanan tertentu demi kesehatan mereka. Oke. Ya, ada orang yang menghindari jeroan, menghindari lemak, minyak dan seterusnya. Nah, dalam konteks yang cuman berbeda, saya justru menghindari yang sebaliknya dan mengkonsumsi yang sebaliknya. Itu aja sih sebetulnya. Keperluannya untuk itu. Keperluannya untuk itu. Oke, ini ada yang nanya nih. Ya, Terima kasih Pak Laksita sudah hadir. Wah, luar biasa dari Banyuwangi juga. Pak siapa? Pak Laksita, maaf. Pak Laksita Utama Zuhud. Ih, Wah, itu guru luar biasa saya kita susah. ya. Kalau beliau udah datang, saya harus segera selesai ini. Oh, gitu? Iya, saya nggak boleh lama-lama. Waduh, nanti saya bisa dimarahin. Paling beliau minta saya segera pulang. Suhu, mohon maafkan hambamu Suhu. Kok hambamu? Hamba. Muridmu Suhu. Tolong Saya- Pak di jewer dia Pak. Agak-agak kendor Pak. Mohon maaf Pak ya. Ini ada yang nanya Innovate itu apa sih? Oh, Jangan-jangan Innovate. cuma iseng-isengan kita aja nih. Iya, banyak yang menjadi hal menarik adalah terlalu banyak hal di dunia ini yang hadir dari keisengan. So, apa masalahnya? Terus? Oke, dan bisa jadi memang ini iseng. Tapi kalau kemudian kita lanjutkan dengan seserius ini, masa iya sih ini iseng gitu kan? Jangan lupa loh, ada rumusan dasar di humor itu. Mhm. Satu-satunya pekerjaan yang harus serius itu adalah humor. Karena begitu Anda melakukan humor dengan humor, Anda nggak bisa. Oh iya iya. Anda harus betul-betul serius ketika berhumor. Sebentar. Saya harus berpikir secara serius nih untuk menelaah itu. Berarti itu hukumnya kayak misalkan negatif dikalikan negatif jadi plus gitu ya? Nggak boleh ya? Iya, Nggak nyambung juga sih. gitu ya. Jadi satu-satunya pekerjaan yang harus serius. Satu-satunya pekerjaan yang Harus harus ada- serius adalah berhumor. Kalau Jadi- Anda jadi melakukan kita nggak humor serius. dengan Jadi kita nggak serius nih. nggak tahu nih kayaknya. Udah deh, cukup deh. Tadi ada yang nanya tuh, Innovate itu apa? Oh, Innovate, nah itu seperti yang kepanjangan di bawah, Innovation in Action. Kebetulan kita berdua ini dari, sampai ngeces, dari Inalit ya. Inalit itu juga singkatan dari Innovation Leader. Jadi kita adalah kumpulan orang-orang, anak-anak muda ya. Kita kan masih muda kan? Oh banget, 17 tahun lah. Iya, anak-anak muda yang sangat suka dengan inovasi, kemudian dan sebagaimana tabiat dari inovasi itu nggak bisa diwadahin memang. Dia Oke. bisa terjadi dimanapun. Bisa dia bisa menjadi biang terhadap perubahan positif pada hal apapun begitu. Jadi itu inovasi. Sehingga Inalit itu bisa kemudian bisa memicu terjadinya perubahan-perubahan positif di aspek apapun, dalam aspek pendidikan kah, dalam aspek profesional kah, Oke. dalam dalam aspek dalam cara bagaimana cara kita bersikap dalam dunia kerja ya. Itu juga bagian dari inovasi. Nah, Innovate itu sendiri sebetulnya ini adalah judul podcast kita, podcastnya Inalit, namanya Innovation in Action, kita singkat menjadi Innovate. Untuk memberikan satu penegasan kepada diri kita sendiri sebetulnya, bahwa innovation itu tidak hanya bisa cukup menjadi wacana, Oke. tapi harus menjadi action. Bukan Ya. lagi wacana forever ya. Wakanda. Wakanda forever. Wakanda forever, nggak boleh. Tapi harus jump into action ya. Dan karena begini coach, memang menariknya adalah diskusi mengenai innovation selama ini itu kan seperti masih di area problem space ya. Apa sih problem space itu gini?
kita selama ini suka banget nemuin tantangan, nemuin persoalan, dan Oke. kemudian kita analisa sampai dengan kita curah gagasan, brainstorming untuk menemukan gagasan-gagasan untuk menjawab itu gitu loh. Loh, karena memang ada keasikannya di situ. Iya betul, asik banget memang. Kalau Anda pernah masuk lab Ya. atau teman Anda Ah, akademisi, Anak kimia ya, analis saya mulai muncul nih ya. anak kimia ya. Betul, itu menariknya di situ karena di situ kan kita tuh secara instantly dan seperti apa ya, lightning atau secara cepat kita itu menemukan bentuk pertama dari sebuah penciptaan. Oke, Ya, gimana dari tuh? dari sebuah creation itu ketemu bentuk pertamanya di situ gitu. Sebelum kemudian creation itu betul-betul menjadi sebuah sesuatu yang tangible, sesuatu yang mewujud, Yang konkret lah ya. konkret ya. Karena kalau di design thinking itu maupun di design sprint, mulai dari tahapan empathize sampai dengan tahapan ideation menjelang kemudian ke prototyping itu kan problem space. Bahkan ada yang mengatakan design thinking, all of the design thinking just talking about problem sebetulnya. Nah, baru kemudian kalau itu sudah jadi MVP, minimum viable product, kemudian dideliver untuk diproduksi atau diimplementasikan, baru itu masuk ke solution space. Nah, baru di situ gitu. Kalau sore ini kira-kira kita masuk yang mana nih? Kita masih di problem space. Jadi teman-teman, kalau Anda mungkin agak bingung dengan istilah-istilah tertentu, tidak apa-apa. Bingung itu artinya Anda sedang mempelajari sesuatu. Ya, betul. Namanya juga Sepakat mengumpulkan kosakata baru gitulah ya. Sepakat. Tapi yang menarik dengan obrolan ini, saya bisa menduga kalau sebagian besar waktu yang kita gunakan dalam keseharian, harusnya kan kita datang ke tempat kerja atau dalam society, dalam komunitas itu kan kita nggak cukup ya ketemu masalahnya gitu loh, kan nggak cukup kan? Iya. Pak, apa masalah iki? Nah terus wingi rapat sewengi ku ketemu masalah itu. Iya, terus ya apa? Bola itu. Iya, betul sekali. Kalau kita menggunakan pendekatan yang konvensional bisa jadi akan seperti itu, Coach. Tidak terarah dan kemudian yang paling sering itu kita akan terjebak untuk membicarakan problem and problem again kan. Kita akan hanya menjadi kolektor tadi seperti yang Coach Rio sampaikan, menjadi kolektor problem, kolektor permasalahan. Sebentar, ini tidak ngomongin ke yang lain-lain kan? Yang ada urusan rokok pembakar itu enggak ya? Enggak ada hubungan sama sekali kan? Nah, Oke, saya nggak ikut-ikut, saya safe, saya bersih dari itu. Ya, kecuali cerita tetangga. Lanjut. Jadi kolektor problem dan tidak pernah kemudian dirubah, di switch untuk menjadi alternatif solusi. Itu yang menjadi persoalan. Dan memang meskipun ini mengasihkan ya, memindahkan problem menjadi alternatif solusi itu sebenarnya mengasihkan kalau kita tahu teknik-tekniknya. Tapi bagi mereka yang selama ini sering ketemu dengan hambatan dalam merubahnya, justru akan menjadi trauma tersendiri ya dalam tanda kutip. Karena ya faktanya memang selama ini kalau kita cuma suka ngomongin tentang persoalan dan kemudian tidak tahu bagaimana cara memecahkannya, ya larinya kembali kemudian muter-muter menemukan persoalan baru. Karena persoalan sendiri itu sebetulnya memang tidak pernah menjadi satu persoalan tunggal. Oke. Dia akan membawa persoalan-persoalan yang lain atau potensi-potensi persoalan-persoalan lain. Jadi setiap persoalan berpotensi menghadirkan persoalan-persoalan lainnya. Kalau kita tidak menyelesaikannya secara sistematis, biasanya bukannya alih-alih kita ketemu dengan alternatif solusi, justru yang terjadi adalah kita akan ketemu dengan potensi persoalan yang lain yang kemudian kita temukan lebih awal. Kalau itu muncul dan jumlahnya banyak, hampir pasti kemudian kita akan melihatnya ruwet nih kayaknya nih gitu. Saya nggak bisa tampilin itu ya, video foto yang itu. Kapan-kapan aja. Kapan-kapan kita tunjukin. Kalau peserta daftar di, mungkin kita bikin event Zoom kali ya. Boleh. Meskipun entah kapan itu kalau kita Dan berencana. harus free. Harus free. Iya, harus Iya, free. Kita harus free. ngobrol kayak begini free aja Iya. ya. Jadi ada apa namanya? Yang terjadi ya kayak benang ruwet atau kabel ruwet atau persoalan yang tidak berujung. Sebentar. Saya kan ini ya, maksudnya saya besar di Sidoarjo, lahir di Porong gitu ya. Rumah saya kena lumpur, merasakan betul masuk Korban Lapindo. derita. Iya, iya. Rumah sih aman-aman saja, tapi karena masuk peta terdampak, Peta bisa terdampak. merasakan
Harusnya sih orang kalau masuk dalam suasana bermasalah gitulah ya, secara psikologi, secara fisik, kan nggak betah harusnya ya. Harusnya. Tapi kalau tadi dengarkan cerita dari Coach Ferry, orang muter-muter di situ, apakah dia terlalu asik dengan Iya. problemnya itu atau gimana sehingga nggak beranjak kemana-mana? Iya, makanya yang ingin saya sampaikan adalah ketika dia berulang-ulang berada di dalam situasi yang seperti itu, maka yang akan terjadi mereka kemudian melabel, ya sekali lagi nih soal melabeling ya, labeling, eh, kayaknya nggak bakat deh saya menyelesaikan masalah, atau nggak usah deh nyelesain masalah, ruwet gitu. Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bisa menjadi apa namanya itu? Kabur dari persoalan, apa tuh namanya? Proyeksi dan seterusnya, memproyeksikan ke hal yang lain daripada mikir persoalan nggak selesai-selesai ya mending kita ngegame kah atau apakah. Jadi mereka bawa itu ke proyeksi. Sebetulnya kalau kemudian kita menggunakan teknik-teknik atau pendekatan untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur dengan baik, dampaknya persoalan itu bisa dengan lebih mudah kita kategorisasi, kemudian kita lebih mudah untuk menentukan mana prioritas untuk kita selesaikan terlebih dahulu, dan itu sudah cukup menjadi tiket bagi kita untuk menuju pada langkah-langkah berikutnya menyelesaikan masalah itu dengan nyaman gitu. Itu tadi kita ketemu kira-kira penghambatnya lah ya, orang Iya. beranjak, yang mendukung itu tadi kalau kita tahu caranya. Mhm. Tapi kan begini ya, sebagai orang yang pernah agak cukup lama di dunia riset, Mhm. topinya kan masih kadang topi akademisi itu. Topi biru. Topi Iya, riset topi biru ya? biru betul, Betul, prosedural betul. kan. Jadi asiknya kita terlibat dengan analisa itu adalah kita bisa, yang pertama kita merasa berguna karena kita menemukan masalah gitu. Seperti seorang detektif gitu ya. Iya, Anda iya. belum Anda mungkin belum merasakan nikmatnya Iya, bagaimana iya, orang iya. berkata pada Anda, wah hebat sampean mas, Menemukan Anda berhasil masalah. menemukan masalah. Loh kenapa? Karena sebagian besar di rumusan penelitian ilmiah itu kan selalu begitu, dimulai dari masalahnya apa. Rumusan tuh. masalah. Dan itu kan penting juga. Betul. Tetapi kemudian, sebagaimana juga kita tahu, setelah rumusan masalah kan kita coba kasih alternatif solusi. Betul, saya sepakat sekali. Kalau kemudian kita bisa menemukan rumusan masalah, saya pikir pujian itu terlalu cepat. Nah, ini kayaknya ini jebakannya nih ya. belum finish tiba-tiba dikasih selamat. Betul, pujian itu terlalu cepat karena memang mungkin gagasan untuk kemudian gini. Pertanyaan itu atau rumusan masalah itu, kan rumusan masalah kalau saya lebih suka menyebutnya dengan challenge atau ini ya, atau Tantangan lah. pertanyaan lah ya, atau Pertanyaan. tantangan begitu. Dia memang terkesan keren. Kenapa? Karena pada akhirnya setiap orang akan memproyeksikan kepada, oh, kira-kira akan ada peluang apa yang bisa diciptakan dari tantangan itu gitu. Oke. Bayang ya? Iya, iya. Ini Dan persis seperti game nih. Iya, setiap orang bebas Jadi kalau kita main game masuk ke depan dan kemudian kita lihat challenge-nya itu Lebih berat. keren gitu Ya, kan. itu. Wah, ini mulai. akan ada banyak hal yang bisa kita eksplorasi. Betul. Ya. Yang perlu berhati-hati sebetulnya adalah kalau kita kemudian salah mengeksplorasi tantangan itu. Bukannya kita kemudian menemukan kesenangan-kesenangan, tapi kita akan berputar-putar di situ. Itu yang saya maksudkan, Gus Rio. Jadi kita menganggap kita sudah menyelesaikan satu level, tapi padahal masih di situ-situ aja ya. Betul. Atau kita tidak makanya kalau di design thinking, balik lagi ke design thinking ya, saya suka merujuk ke situ. Jadi setelah kita itu berhasil mengumpulkan berbagai macam tantangan, problem-problem yang ada, baik itu keluhan-keluhan maupun ekspektasi yang tidak terpenuhi. Oke, Ya kan masalah itu kan cuma dua hal itu aja. Iya. Ada keluhan yang tidak terjawab atau ekspektasi yang tidak terpenuhi kan begitu. Oke. Nah, setelah terkumpul, terkoleksi dengan lengkap dan sampai dengan detail kita temukan kalau perlu sampai dengan serabut-serabutnya, akar serabutnya ketemu kemudian kelihatan begitu. Nah, selanjutnya tahapannya adalah kita mendefinisikan sebetulnya dari semua persoalan-persoalan yang ada ini tantangannya apa sih? Kata Pak Dul apa tuh? Core of the core ya? Core of the core-nya. Core of the core-nya. Dan kemudian dan bisa jadi core of the core-nya bisa lebih dari satu gitu. Karena ini mungkin persoalan yang cukup kompleks, maka core of the core-nya bisa 2, 3 atau 4. Dan kemudian kita bisa menyusun prioritas. Core of the core mana dulu yang akan kita selesaikan, akar mana dulu yang mau kita selesaikan, tantangan mana yang, dan berangkat dari situ kemudian
akan menuju kepada upaya untuk menemukan alternatif jawaban dan seterusnya dan seterusnya. Itu detail-detail teknis lah ya. Nanti Teknis kalau banget. teman-teman ketemu kita lah kapan-kapan lah. Sederhananya pokoknya kalau kita memahami langkah-langkah itu, saya dan Coach Rio dan juga Inalit saya pikir juga masih dalam tahapan belajar ya. Tapi Iya. kita sudah mulai menemukan menemukan pelajaran dan hikmah luar biasa bahwa kalau kita disiplin implementasikan itu, rasanya proses untuk memecahkan persoalan itu menjadi lebih nyaman begitu. Lebih nyaman, betul. Betul. Karena saya pribadi kalau ngomong pribadi ya, sebagaimana Coach Rio tadi ngomong tentang personal, secara pribadi saya ini kan orangnya acak abstrak. Ngeri ya. Udah acak abstrak lagi. Nah, tentu saja dalam proses untuk memahami persoalan dan kemudian mengkategorikan, membuat kata mengelompokkan ya, mengelompokkan dan kemudian menata urutannya dan seterusnya. Persoalan-persoalan yang saya hadapi, apalagi kalau sudah terlanjur menumpuk dan banyak, itu mudah senewan sendiri gitu. Oke. Nah, dengan teknik ini alhamdulillah bisa kemudian ditata dengan lebih baik. Ya, sekedar informasi saja karena saya belajar cukup dalam terkait ya itu personality, bakat. Kalau Anda mau dapat cerita konkret tentang acak abstrak itu adalah Bapak Ibu silakan Anda lemparkan Handuk. bukan handuk ke situ ya. Isi di dalam bantal itu apa biasanya? Kapuk mungkin ya. Kapuk, Di zaman dulu itu kapuk dan Anda kalau sekarang bulu angsa, Coach. ya, Sultan. Betul, Sultan gitu ya kan? Bulu Bulu angsa, angsa. kemudian Anda nyalakan AC atau kipas angin. Nah, itu yang disebut sebagai acak dan abstrak. Tapi biasanya orang-orang itu punya daya imajinasi dan kreasi yang khusus. Maka kemudian dalam tipologi bakat itu ada sisi berpikir dia kuat, perlu ada teman atau partner yang bisa mengeksekusinya dalam hal-hal yang praktis. Nah, untuk urusan yang praktis-praktis ini biasanya saya punya kiat-kiat khusus. Ya, maklum lah ya. Orang praktisi. Jadi kalau Anda ngejak ngobrol saya tentang praktisi, semisal rujak cingur, bakso Malang lah, saya lumayan. Jadi kalau orang yang praktis, istilahnya praktisi ya. Praktisi, orang betul. kalau yang suka mikirnya kompleks, komplikasi. Komplikasi. Udah jangan lama-lama. Udah cukup. Kasihan yang nonton kayaknya nggak dapat apa-apa dari omongan kita nih. Mudah-mudahan aja mereka tidak merasa sia-sia karena menghabiskan kuota dan waktu dengerin kita, nonton kita berdua. Makasih banyak teman-teman sekalian mendengarkan obrolan nggak sengaja kita. Tapi dari ketiga sengajaan ini, kami berdua dan semua tim, ada banyak lagi yang bisa ngobrol asik dengan teman-teman semua. Berharap akan menghasilkan sesuatu yang mengubah hidup kami, mengubah teman-teman semua ya. Nah, ini prinsipnya nih tuh lihat Bentar. Oke, tampilkan coach. Mulainya munculin. Ya, ini prinsip kami di Inalit, mulai dulu sempurnakan kemudian. Perut ya. saya one pack kan, perut saya six pack. Itu no packs. No packs ya. Oke. Saya nggak perlu menunjukkan. Nggak usah, jangan ya. Belum waktunya. Saya kan nggak boleh ria ya. Nggak boleh ya. Menginspirasi boleh. Oke, thank you teman-teman sekalian. Terima kasih banyak teman-teman sekalian sudah ikut. Semoga ada manfaat yang didapatkan dari obrolan kami berdua, dan kalau ada sesuatu yang sekiranya tidak bermanfaat tinggalkan dan lupakan ya. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhiri.